Tottenham ingin rekrut gelandang muda Real Madrid Januari nanti. Tottenham dikabarkan ingin merekrut gelandang Real Madrid, Arda Güler di bursa transfer Januari mendatang. Klub asal Spanyol tersebut bersedia untuk meminjamkan sang pemain supaya mendapatkan menit bermain reguler bersama tim utama. Selama ini pemain 19 tahun tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di ibu kota Spanyol. Menurut kabar yang dilansir Vicajes mengungkapkan bahwa Tottenham ingin meningkatkan level mereka dengan merekrut pemain 19 tahun milik Real Madrid, Arda Güler Januari mendatang. Selain itu klub London Utara tersebut juga memantau gelandang AC Milan, Tijani Reijnders. Spurs ingin menambah kualitas dan kedalaman di lini tengah mereka. Güler akan menambah gol dan kreativitas untuk timnya. Dia merupakan pemain serba bisa yang bisa dioperasikan sebagai gelandang serang dan juga winger. Ia memiliki atribut teknis untuk menaklukkan sepak bola Inggris, dan ia dianggap bisa menjadi pemain penting untuk The Lilywhites di paruh kedua musim ini. Pemain 19 tahun tersebut ingin mendapatkan menit bermain reguler dan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di Premier League yang cukup menarik. Ia akan menggunakan kesempatan ini dan kembali ke Los Blancos sebagai pemain yang lebih baik musim panas tahun depan. Güler dianggap sebagai salah satu penyerang muda terbaik di dunia sepak bola dan The Lilywhites harus mengerahkan usaha terbaik mereka untuk mengamankan servisnya. Ini akan menjadi tambahan pemain yang dengan harga terjangkau bagi mereka dan bisa membuat mereka menginvestasikan dana lainnya untuk memperkuat area lain dalam skuad. Florentino Perez kantongi manajer diinginkan gantikan Don Carlo di Real Madrid kekalahan El Clasico. Carlo Ancelotti mengawasi El Clasico yang mengecewakan pada Sabtu malam. Manajer Real Madrid hanya bisa menyaksikan tanpa daya dari ruang istirahat Santiago Bernabeu ketika rival abadinya, Barcelona, mengamuk. 2 gol dari Robert Lewandowski dan gol dari Lamine Yamal dan Rafinha memastikan kemenangan 4-0 dan memastikan Barcelona memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga menjadi 6 poin. Hasil yang mengejutkan itu tak hanya mengejutkan para penggemar tetapi juga meninggalkan rasa pahit di mulut semua pihak yang terkait dengan Madrid. Kalah dari Barcelona bukanlah pilihan, tetapi kalah dengan cara yang mengecewakan seperti itu hampir tidak terbayangkan. Akibatnya, terlepas dari semua kerja baik yang telah dilakukan Ancelotti selama bertahun-tahun, termasuk memenangkan 2 gelar Liga dan 2 Liga Champions, pria berusia 65 tahun itu kini mendapati dirinya berada di bawah tekanan yang tidak biasa. Dan menurut laporan terbaru dari Vicajes, kegagalan membalikkan keadaan Madrid, dan dengan cepat, akan menyebabkan Presiden Florentino Perez mencabut kontraknya, yang akan berakhir pada akhir musim depan. Jika Ancelotti diberhentikan dari jabatannya di Madrid, Perez ingin mantan manajer Zinedine Zidane kembali ke klub untuk masa jabatan ketiganya. Selama 2 periode kepemimpinannya, Zidane, yang tampil sebanyak 227 kali untuk klub selama masa bermainnya antara tahun 2001 dan 2006, mengangkat 11 trofi utama, termasuk 3 kali juara Liga Champions berturut-turut. Mega bintang Prancis itu mencatatkan rata-rata 2,30 poin per pertandingan selama 2,5 tahun pertama masa jabatannya. Namun, mengingat catatan manajerial Zidane yang luar biasa, Madrid mungkin terpaksa bertindak cepat jika mereka serius ingin merekrutnya kembali. Real Madrid disarankan untuk datangkan Víctor Gyökeres. Víctor Gyökeres, bersama Robert Lewandowski dari Barcelona, adalah penyerang yang sedang dalam performa terbaik di sepak bola Eropa saat ini. Real Madrid disarankan untuk merekrutnya. Setelah mencetak 3 gol melawan Manchester City di Liga Champions awal minggu ini, penyerang Swedia itu telah mencetak 23 gol di semua kompetisi untuk Sporting CP musim ini. Karena itu, Gyökeres diperkirakan akan pindah musim panas mendatang. Sejumlah klub Liga Primer dilaporkan tertarik padanya, tetapi berbicara kepada Grosvenor Sport, mantan pemain sepak bola Jamie O'Hara memberikan keyakinannya bahwa Real Madrid harus merekrut Gyökeres. Klub manapun di dunia akan merekrut Víctor Gyökeres sekarang, dia mungkin akan berakhir di Real Madrid karena mereka benar-benar membutuhkan penyerang tengah saat ini. Mereka telah merekrut Kylian Mbappe dari PSG dan ia tidak memberikan kontribusi besar bagi mereka di lini depan. Mereka banyak mengalami penurunan musim ini, katanya. Saya pikir Gyökeres bermain seperti Erling Haaland. Ia kuat, fisik, atletis, dan tahu di mana gawangnya. Ia tidak takut menghadapi bek lawan dan saya sangat menyukainya. Ia bisa pergi kemana saja di Eropa dengan gol-gol yang ia cetak saat ini. Gyökeres akan cocok dengan kebijakan transfer Madrid, meskipun akan mengejutkan pada tahap ini jika mereka melakukan langkah tersebut.
Akan tetapi, hal itu dapat berubah tergantung pada bagaimana perkembangan musim ini. Gyökeres bergabung dengan Sporting dengan harga 16,5 juta pound dari Coventry City pada musim panas 2023. Sejak saat itu, dia telah mencetak 52 gol dalam 48 pertandingan. Bikin rekan setim frustrasi, benarkah kelemahan Kylian Mbappe di Real Madrid mulai terkuak? Meskipun telah mencetak 8 gol dan 2 assist dari 14 pertandingan pertamanya bersama Real Madrid, tidak dapat dipungkiri bahwa awal kehidupan Kylian Mbappe di Spanyol tidak berjalan sesuai rencana. Real Madrid telah tertinggal 9 poin di belakang Barcelona, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak dari rival sengit mereka, dan puncaknya saat kedua tim bertemu di La Liga. Dengan kekalahan 4-0 dalam pengalaman pertamanya di El Clasico yang menggambarkan apa yang tidak diragukan lagi merupakan awal yang mengecewakan untuk musim ini dari Mbappe dan Los Blancos secara keseluruhan. Menurut laporan Relevo, prioritas utama Ancelotti adalah memperbaiki lini pertahanan, namun segalanya dimulai dari lini depan, di mana ia juga menggunakan statistik untuk menyoroti bagaimana dampak awal Mbappe tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam kekalahan di El Clasico, Mbappe dikatakan hanya berlari sejauh 8 km, yang merupakan catatan terendah di antara para pemain lainnya. Sebagian besar pemain di tim ini mampu menembus angka 10 km dengan relatif mudah setiap minggunya. Tidak hanya performa individu Mbappe yang terbukti bermasalah, namun hal tersebut juga menimbulkan masalah bagi rekan-rekan setimnya. Banyak dari mereka yang mencoba untuk melakukan terlalu banyak tugas bertahan sebagai usaha untuk mengimbangi kekurangan sang pemain asal Prancis. Bulan-bulan awal Karim Benzema di Madrid diwarnai dengan kritik serupa, tetapi bintang Al-Ittihad saat ini akhirnya mengubah sikapnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari salah satu periode terhebat dalam sejarah Los Blancos. Dilema bagi Ancelotti, bagaimanapun, adalah bahwa Mbappe dianggap tidak mungkin dicadangkan, terutama pada tahap awal karirnya di Madrid. Sehingga, sang pelatih berusaha untuk menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari pemain berusia 25 tahun ini tanpa mengorbankan nilai-nilai yang ditanamkan kepada anggota tim lainnya. Revolusi Real Madrid, Xabi Alonso tendang Carlo Ancelotti akhir musim 2025. Real Madrid telah menetapkan Xabi Alonso untuk menggantikan Carlo Ancelotti pada akhir musim 2025. Sebelumnya Xabi Alonso menolak kesempatan untuk melatih Liverpool selama musim panas lalu, dan malah melanjutkan perjalanannya dengan Bayer Leverkusen. Musim lalu, Xabi Alonso memenangi 2 gelar domestik, dan juga membawa Bayer Leverkusen ke final Liga Champions 2024. Bayer Leverkusen belum mengawali musim ini dengan baik, tetapi masih ada alasan untuk percaya kepada Xabi Alonso sebagai manajer elit Eropa. Laporan dari Sky Sport telah memberikan perincian penting tentang masa depan Xabi Alonso di klub yang akan datang. Real Madrid tengah mempersiapkan revolusinya pada tahun 2025, yang menjadi incarannya adalah teknisi baru dalam diri Xabi Alonso yang memiliki klausul terkait dengan Real Madrid dalam kontrak baru yang ditandatanganinya di Bayer Leverkusen pada bulan Agustus tahun 2023, bunyi pernyataan Real Madrid. Perwakilan dari Bayer Leverkusen telah mengadakan diskusi konkret dengan para pemimpin Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir. Media tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa Real Madrid berharap untuk menarik minat Xabi Alonso dengan membeli pemain muda berbakat Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, yang dianggap sebagai prioritas nyata untuk Juni tahun 2025. Alonso bergabung dengan Leverkusen pada Oktober tahun 2022 ketika klub tersebut terperosok dalam pertarungan degradasi, akhirnya membalikkan keadaan dan membawa mereka finish di peringkat ke-6 untuk lolos ke Liga Eropa dan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2026. Real Madrid konfirmasi cedera Aurelien Tchouaméni, harus absen sebulan. Real Madrid mengonfirmasi cedera yang dialami Aurelien Tchouaméni. Pemain asal Prancis itu pun diperkirakan harus absen dari lapangan hijau sekitar sebulan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Real Madrid pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, dijelaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan medis, Aurelien Tchouaméni didiagnosis mengalami sprain pada pergelangan kaki kiri. Kehilangan Tchouaméni menambah daftar masalah yang tengah dihadapi Real Madrid, yang saat ini sedang terpuruk setelah 2 kekalahan telak di kandang sendiri dalam beberapa laga terakhir. Pada laga El Clasico 2 pekan lalu, Real Madrid dipermalukan dengan kekalahan 0-4 dari Barcelona di Santiago Bernabeu.
Kekalahan itu makin memperburuk kondisi tim, yang kembali kalah dalam pertandingan Liga Champions melawan AC Milan dengan skor 3-1. Tchouaméni sendiri tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Milan, berperan sebagai bagian dari lini tengah yang terdiri dari 4 pemain. Namun, ia digantikan oleh Brahim Diaz saat jeda, dengan skor sementara 2-1 untuk keunggulan AC Milan. Keputusan itu mengundang sorakan dari supporter yang kecewa dengan performa tim. Pelatih Carlo Ancelotti mengaku khawatir dengan penurunan performa timnya, tetapi berusaha untuk tetap tenang dan optimistis. Dalam wawancara pasca pertandingan, Ancelotti menekankan masalah yang dihadapi bukanlah masalah individu, tetapi masalah kolektif.